Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Intan Junia. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang perencanaan strategis komunikasi korporat. Materi ini membahas pengertian strategi, fungsi strategi dalam komunikasi korporat, berbagai model perencanaan strategis, strategi komunikasi dalam perubahan organisasi, serta pentingnya peran pemimpin dalam menghadapi isu korporat. Melalui ringkasan ini, kita bisa melihat bahwa komunikasi korporat bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan bagian penting dari proses manajemen organisasi secara keseluruhan. Strategi adalah pendekatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, strategi bukan sekedar keinginan, tetapi cara yang disusun secara sadar agar sasaran dapat dicapai secara efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, strategi terlihat dalam berbagai keputusan, mulai dari mengatur perjalanan hingga meyakinkan orang lain. Karena itu, strategi selalu berkaitan dengan tujuan, pilihan tindakan, dan pembacaan situasi. Agar tidak kehilangan arah, strategi membutuhkan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Para ahli memandang strategi sebagai sesuatu yang lebih luas daripada sekedar rencana kerja. Strategi adalah kerangka berpikir yang menuntun tindakan menuju tujuan. Ada yang menyebutnya rencana main perusahaan. Ada pula yang menekankan bahwa strategi mengintegrasikan tujuan, tindakan, dan strategi mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan tindakan menjadi satu arah yang konsisten. Strategi juga membantu organisasi menentukan masa depan, termasuk posisi yang dibangun. Jadi, strategi adalah arah sekaligus dasar pengembangan penting. Dalam konteks korporasi, strategi komunikasi adalah kerangka komunikasi dengan berbagai stakeholder. Komunikasi di sini bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman, menjaga hubungan, pencapaian tujuan organisasi. Karena perusahaan yang berhadapan dengan banyak pihak, maka komunikasinya harus direncanakan secara koordinatif. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat merumuskan tujuan cara memilih kata yang sesuai dan menyampaikan pesan secara konsisten. Perencanaan strategis komunikasi memiliki beberapa fungsi penting. Strategi membantu organisasi menetapkan fokus dan prioritas, sehingga kegiatan komunikasi tidak berjalan tanpa arah. Strategi komunikasi menjadi lebih efisien dan terukur karena sasaran, pesan, dan hasil yang diinginkan sudah dirumuskan sejak awal. Selain itu, strategi memberi dasar yang jelas bagi kerjasama tim, pemilihan media, perusahaan pesan, penyusunan pesan, dan pelaksanaan evaluasi. Jadi, strategi membantu komunikasi berjalan lebih terarah dan terkendali. Walaupun penting, perencanaan strategi sering menghadapi kendala. Salah satunya adalah kurangnya komitmen.
karena penyusunan strategi membutuhkan waktu, data, dan ketelitian. Ada juga kekhawatiran bahwa target tidak tercapai, sehingga perencanaan ragu membuat sasaran yang jelas. Perencanaan ragu membuat sasaran yang jelas. Kendala lain adalah keterbatasan kemampuan dalam menyusun strategi, serta kecenderungan hanya fokus pada masalah jangka pendek. Padahal, strategi yang baik harus melihat gambaran besar dan membantu organisasi menghadapi perubahan secara lebih siap. Ada beberapa model dasar dalam perencanaan strategis komunikasi. Salah satu yang paling dikenal adalah RACE, yaitu Research, Action, Communication, dan Evaluation. Ada juga model ROPE yang menekankan riset, tujuan, program, dan evaluasi. Model lainnya ada RAISE yang mencakup riset, adaptasi, implementasi, strategi, dan evaluasi. Walaupun istilahnya berbeda, ketiga model ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif tidak muncul secara kebetulan, tetapi melalui proses yang sistematis dan dirancang dengan baik. Model Wilson dan Ogden menawarkan 10 langkah perencanaan strategis yang lebih rinci. Prosesnya dimulai dari ringkasan eksekutif dan latar belakang. Lalu dilanjutkan dengan analisis situasi dan identifikasi masalah atau peluang. Setelah itu, ditetapkan tujuan, sasaran, publik kunci, dan inti. Strategi dan taktik kemudian diterjemahkan ke dalam kalender kerja dan anggaran. Pada bagian akhir, dilakukan konfirmasi komunikasi serta penetapan kriteria evaluasi. Model ini membantu menyusun rencana yang lengkap, logis, dan terukur. Komunikasi strategis menjadi sangat penting ketika organisasi menghadapi perubahan. Perubahan bisa dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi. Karena itu, perusahaan perlu menyiapkan komunikasi yang dapat mendukung proses perubahan agar tidak menimbulkan kebingungan atau resistensi. Salah satu kerangka yang penting digunakan adalah model Kurt Lewin, yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Dalam proses ini, komunikasi membantu mempersiapkan orang, mendampingi transisi, dan menanamkan kebiasaan baru dalam organisasi. Komunikasi strategis dengan karyawan juga menjadi perhatian penting. Model dari Deborah Barnett merupakan bahwa komunikasi dengan karyawan harus menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan. Unsur pentingnya meliputi tujuan strategis, dukungan manajemen, pesan yang tepat, media yang efektif, staf komunikasi yang kuat, evaluasi berkelanjutan, dan proses yang terintegrasi. Artinya, komunikasi kepada karyawan tidak cukup dilakukan secara rutin saja, tetapi harus dirancang agar visi perusahaan dan dipahami secara jelas oleh seluruh anggota organisasi. Keberhasilan strategi komunikasi sangat dipengaruhi oleh peran pemimpin dan kemampuan organisasi dalam mengelola isu korporat. Pemimpin bukan hanya membuat keputusan, tetapi juga pihak yang membangun makna, memberi arahan, dan menunjukkan empati. Di sisi lain, perusahaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari isu sosial, politik, hukum,
hingga regulasi. Karena itu, tim komunikasi korporat harus mampu membaca isu, mengelola ekspektasi stakeholder, menjaga reputasi, dan membantu organisasi tetap responsif terhadap perubahan. Sebagai penutup, dapat dipahami bahwa perencanaan strategis komunikasi korporat merupakan bagian penting dalam keberhasilan organisasi. Strategi membantu perusahaan memiliki arah yang jelas, menyusun komunikasi secara sistematis, menghadapi perubahan, membangun hubungan dengan stakeholder, dan mengelola isu secara lebih efektif. Tanpa strategi, komunikasi cenderung berjalan secara reaktif dan tidak terarah. Karena itu, organisasi membutuhkan perencanaan yang baik, pemimpin yang komunikatif dan tidak komunikasi, dan tim komunikasi yang mampu bekerja secara strategis. Terima kasih untuk presentasinya hari ini.